Saya ingin mendengar dulu sedikit ya. Pertama dari Pak Erwin dulu. Saya ingin dengar tentang negeri Sambas ini sebagai negeri pahlawan. Ya. Dalam perspektif tadi Pak Erwin banyak membahas ya kronologis kepahlawanan ini. Barangkali ada sedikit pencerahan ya, tentang Sambas negeri pahlawan ini sebelum nanti kita tanggapi hal-hal yang lainnya. Persilakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Moderator. Kalau ditanyakan komentar tentang julukan tadi ya bahwa Sambas sebagai negeri pahlawan ini. Pertama kita memang berangkat dari fakta sejarah yang pernah kita lalui ya. Kalau konteks yang kita paparkan tadi umpamanya ya saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang jelas ya, ketika ideologi maupun gerakannya itu mencerminkan bahwa dia tuh anti kolonial umpamanya kan. Sebagai contoh tadilah Muhammad Jabir. Muhammad Jabir bahkan saya kira cukup ideologis memandang siapa itu kolonial. Seperti pernyataan dia di dalam buku hariannya itu kan. Itulah hinanya kita orang Islam gitu ya. Ya, diperbudak gitu ya. Kemudian beliau mendorong supaya anak-anak negeri Sambas ini belajar setinggi-tingginya ilmu umum, ilmu dunia, ilmu agama ya. Supaya melepaskan segala bentuk kehinaan yang selama ini dirasakan oleh negeri Sambas, masyarakat di negeri Sambas. Nah, apalagi sejak umpamanya di awal abad ke-20, awal abad ke-19 itu ya, abad tahun 1811, 1813 tadi seperti yang kita paparkan itu kan memang masyarakat kita di negeri Sambas itu kan dihadapkan dengan keadaan di mana situasinya memang terjajah ya. Pak Bali tadi sudah mengungkap bagaimana sultan-sultannya ini berhadapan dengan kolonial yang hampir tidak ada pilihan lain. Ya kan? Ketika umpamanya Inggris saja datang ke kita kan, dia ingin melakukan monopoli dagang. Dilanjutkan dengan Belanda yang lebih keras lagi umpamanya ya, menerapkan pajak, ya, menerapkan kerja paksa kan tadi ya, Herendians ya, Herendians. Nah, kemudian ada satu lagi kampungkar bahasa Pak Muhammad Jabir tadi di dalam buku harinya itu. Nah, itu kan semakin menunjukkan sebenarnya kita ini dalam kondisi yang sebenarnya ingin melakukan perlawanan ya. Di satu sisi ya, tapi di sisi yang lain kan memang terkait dengan kekuatan militer, kekuatan armada kita kan jauh kalah umpamanya dengan kekuasaan Belanda penjajah gitu. Nah, di sisi lain juga saya melihat memang di negeri Sambas ya, sultan-sultannya, penguasa-penguasanya itu lebih memilih jalan kooperatif ya, dalam tanda kutip ya. Yang kepentingannya adalah untuk membangun peradaban saya melihatnya. Berbeda umpamanya dengan kasus Sintang ya Pak Saparudin ya, di mana hampir hari-hari yang mengiringi sejarah Sintang itu kan pergolakan, perlawanan terus. Sehingga kondisi untuk menciptakan peradaban menjadi sangat terhambat. Nah, berbeda dengan Sambas. Jadi politiknya ya politik damai gitu, tapi dengan catatan dengan kondisi damai itu kondusif membangun peradaban. Coba kita lihat umpamanya pelabuhan Sambas itu luar biasa kan, selain pelabuhan Pontianak. Hingga Sultan Pontianak Syarif Kasim pernah mencaplok dan kemudian minta bantuan kepada Raffles untuk menyerang Sambas umpamanya karena diisukan di situ banyak lanun-lanun gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk ini sebenarnya kan upaya untuk menciptakan peradaban itu. Kemudian madrasah tertua di Kalimantan Barat justru dimiliki oleh Sambas. As-Sultaniyah yang berdiri tahun 1916 itu adalah lembaga pendidikan formal, bukan lembaga pendidikan pengajian yang tidak terorganisir dengan baik. Manajemennya sudah luar biasa bagusnya. Nah, itu justru dimiliki oleh Sambas terlebih dahulu. Nah, inilah kemudian mengapa ke depannya dalam perjalanan sejarah kualitas SDM Sambas, maaf saya terlepas dari saya orang Sambas atau bukan, itu relatif baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain kan. Nah, itu menunjukkan karena kesadaran akan pendidikan itu sudah jauh tertanam oleh
founding father ya, pendiri penguasa dari kerajaan Sambas itu. Saya ingat pernyataan dari Sultan Sapiuddin II. Under which is head fundament pan alde on wikeling. Mohon dikoreksi Pak Safarudin kalau salah. Under which, pengajaran, pendidikan, is head fundament, dia nyebutnya. Itu adalah dasar. All, malah dia nyebutnya, all fundament. Seluruh dasar. Under which is head fundament pan alde on wikeling. Dasar dari segala kemajuan. Nah, itu kan luar biasa, visioner sekali itu dalam melihat pendidikan. Makanya jauh sebelum lembaga-lembaga pendidikan berdiri di Kalimantan Barat, Sambas lebih dulu memegangnya. Jadi kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah jauh tertanam di kerajaan Sambas. Tahun 1936, Madrasah As-Sultaniyah kemudian berubah menjadi Tarbiyatul Islam. Ya kan? Nah itu juga bentuk dari upaya untuk memodernisir Sultaniyah yang tadinya lebih kepada agama oriented, ya, kurikulumnya lebih kepada pendidikan agama. Tapi ketika menjadi Tarbiyatul Islam, lembaga pendidikan ini sudah mengakomodir seluruh pelajaran yang ada di HIS, bayangkan itu. Holland Inlandse School itu. Pelajaran kurikulum yang ada di sekolah Belanda, kalau istilahnya waktu itu sekolah raja ya. Holland Inlandse itu, sekolah elit milik Belanda. Itu bahasa Belanda, ilmu bumi, ya, rekenen kende berhitung, ilmu ukur. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah elit Belanda, itu diajarkan di Tarbiyatul Islam, bayangkan itu. Nah ini kan artinya ini, kesadaran tentang pendidikan itu menjadi sejak awal itu sudah disadari oleh petinggi Sambas. Nah jadi saya melihatnya memang politiknya ya, politik Sultan Sambas ini agak berbeda dengan yang lain. Ayo kita damai ya, bersaing, jadi istilahnya koeksistensi lah kira-kira begitu. Sama-sama mengada, sama-sama silakan Belanda kolonial menjalankan lembaga pendidikannya sendiri, tapi Sultan juga menyelenggarakan pendidikannya sendiri. Nah dari situ memang kesan di Sambas itu jadi tidak terlihat frontal, ya, jadi bentuk kepahlawanannya atau sikap heroiknya ya tidak bisa memang dibandingkan dengan umpamanya Sintang tadi yang lebih reaktif ya, non kooperatif gitu dengan kolonial. Tapi Belanda Sambas justru mencari jalan yang lebih soft ya, lebih elegan bermainnya, tetapi politiknya di situ dimainkan gitu. Jadi pendidikan jalan, pemerintahan jalan gitu ya. Nah, sehingga itu yang menjadi ini. Kecuali memang setelah revolusi kemerdekaan ya, ketika isu NKRI, isu kemerdekaan itu digaungkan oleh Soekarno umpamanya di pusat. Nah, gerakan kebangkitan nasional di daerah juga sudah mulai tumbuh. Nah, tadi ada Tabrani Ahmad ya kan. Haji Sirat Su'ud gitu, Malik Su'ud, itu tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya punya manuskrip yang berisi korespondensi antara Malik Su'ud ya, seorang tokoh di Sambas ini dengan Makkah, bayangkan ini. Jadi di Makkah rupanya ada satu asosiasi, tadi mungkin yang disebut oleh Almanar itu Asosiasi Pemuda Indonesia dan Melayu kali ya. Itu barangkali itu. Nah, itu yang berisi dengan upaya untuk merebut kemerdekaan. Pak Safarudin saya kira juga pernah bahkan punya informasi tentang itu. Saya kira itu Pak Moderator. Jadi kalau bicara kepahlawanan saya kira Sambas tidak diragukan ya, tentang patriotismenya, sikap heroiknya gitu. Karena memang sejak awal dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang terjajah, tiranik. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Erwin.